قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أدور أبر في كونها منه ولا آمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والعلماء الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ إبراهيم بن إسماعيل الزرقوري ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبا لكل خير دافعا لكل ساعة حاصلا لكل مقصود مانعا لكل بلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Talimul Muta'amil Yakni halaman 37 baris ke-12 dari atas bentuk terjemahan halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa mu'adata fa innaha tafdahuka wa tudayyi'u awqataka wa alaika bitahammuli la siyama minas sufaha'i. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalamu ikhtamilu minas safini wahidatan kay tarbahu asra sihrullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa iyyaka wal mu'adata fa inna tafdihuka wa tudayyi'u awqataka. Wa iyyaka ay ittaqi, dan hendaklah engkau menjauhkan diri, yakni hendaklah engkau takut, wal mu'adata, dengan saling bermusuhan, ay al-adawata bil ghairi, jauhilah oleh kamu orang yang menuntut ilmu itu daripada bermusuhan dengan orang lain. Jadi buat orang yang menuntut ilmu itu harus dibersihkan hatinya. Tidak boleh dia ada unsur kebencian, marah, bermusuhan dengan orang lain. Makanya dalam kitab ini dipisahkan satu pasal khusus. Ini kan pasalnya Fisafaqati wal Nasihah. Satu pasal di dalam menjelaskan, menerangkan tentang safaqah, kasih sayang. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu itu ya harus begitu, harus tumbuh di dalam dirinya itu kasih sayang sama orang, yang tua orang, yang muda sayang. Jangan ada unsur kebencian di dalam dirinya, kebencian kepada kawan dan teman, apalagi kebencian kepada guru, maaf ya, nggak akan sampai ilmu kalau ada unsur kebencian yang seperti ini, Masya Allah. Makanya dalam sembahyang salah satu di antara makmum itu syaratnya ya untuk berjamaah tidak boleh memilih imam yang dia benci, imam yang dia tidak suka. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak akan menimbulkan kekhusyuan di dalam sembahyang. Dia makmum, imamnya dia gedek banget. Kira-kira sembahyangnya bisa jadi khusyuk apa? Hah? Iya, bisa pegel. Makanya Masya Allah, bersihin hati kita. Ya, tidak boleh ada kebencian, apalagi dalam menuntut ilmu. Ilmu ini kan nur, cahaya. Dia tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor. Ya, dia harus bersih supaya kita bisa. Kalau mau cari ilmu yang bermanfaat, bukan cari kepintaran. Kalau pintar mah gak ada urusan. Dia mau musuhan ke, dia mau apa ke. Bicara pintar, kalau dia belajar terus, pintar gak? Sebenarnya jadi masalahnya ilmunya manfaat apa enggak, ilmunya berkah apa enggak. Yang kita carikan ilmu yang apa? Manfaat yang penuh keberkahan, membawa diri kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang kita cari. Kalau hanya pintar doang sih nggak usah akhir ke majelis ilmu, di rumah aja juga. Apalagi sekarang ngaji pakai Google bisa nggak? Bisa. Masya Allah. Jadi hindari tuh buat orang-orang yang menuntut ilmu. Katanya wa iyyaka wal mu'adat, hindarilah oleh engkau orang-orang yang menuntut ilmu bermusuhan dengan siapa? Ay ada wata bi ghair, dengan orang yang lain. Siapapun, ya kan? Lagi sama orang yang kita ngaji sama dia membunuh. Boleh ada kebencian kita sedikit ya kepada guru, nggak sampai ilmu demi Allah, nggak sampai. Nggak akan bisa sampai itu ilmu kita mendapatkan keberkahannya
kiai ngomong sama saya itu, saya kalau ngaji sama tuan guru Habib Syafi'i Hatami katanya, itu beliau ketika orang lagi baca dustur, kalau udah baca dustur berarti udah mulai ngaji belum? Udah mulai ngaji belum? Baru baca dustur ketika orang baru baca dustur itu ilmu yang akan disampaikan oleh mu'alim udah sampai dulu kan? Baru ngajinya. Ketika orang baca dustur itu ilmu yang akan disampaikan oleh tuan guru udah sampai kan? Masya Allah saya tanya kenapa bisa begitu? Satu, yang pertama ilmu ini kayak mesti bersih hati kita. Mu'alim ini orang yang ikhlas, orang yang istiqomah, orang yang mukhlis, ikhlas di dalam menyampaikannya. Nah kita harus ikhlas, kita harus bersihkan hati kita. Jadi udah masuk sama kita. Masya Allah. Belum ngaji ilmunya udah ada. Kita udah pulang sampai rumah kagak masuk. Udah sampai rumah itu nggak masuk kalau kita setahu. Memang benar ini kita. Syekh Ismail bin Ibrahim Az-Zardozi ini mengarang kitab itu bukan karena apa-apa, karena beliau meneliti ada orang-orang. Makanya nanti di akhir ini akan diceritakan betapa banyak orang yang menuntut ilmu pergi jauh kemana-mana, tapi ketika dia pulang kok nggak ada samaratul ilmi, buah ilmunya nggak ada. Padahal udah pergi menuntut ilmu jauh ke negeri Ano, gitu. Sampai ada 2 orang yang diteliti oleh beliau ini, ada 2 orang yang belajar menuntut ilmu keluar. Waktunya sama, belajarnya sama, kelasnya sama, sekolahannya sama, kamarnya sama, semuanya sama. Begitu terus belajar setahun 2 tahun, pulang ke rumah, kenapa? Si A jadi, si B tidak. Keberkahannya beda. Si A kok begitu diterima di masyarakat, si B kok kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada. Nah itu nih salah satu di antara penyebabnya. Apa tuh yang menyebabkan itu? Padahal bicara belajarnya sama, sekolahannya sama, makanannya sama, tempat asramanya sama, kamarnya sama, semuanya sama. Diteliti oleh Syekh Al-Imam Syekh Ismail ini, ada apa ini? Kenapa? Padahal kedaya pemikirannya juga sama, tapi nilai keberkahannya pas pulang berbeda. Jadi satu di antaranya buat orang yang menuntut ilmu itu harus hindari itu bermusuhan secara langsung ataupun bermusuhan yang secara tidak langsung. Ini bermusuhan secara langsung itu ya dia emang putuskan hubungan sama dia. Ini ada orang yang bermusuhan tapi nggak langsung secara batininya. Ada rasa kesal, benci, paham gak maksudnya? Gitu. Salaman masalah, tapi hatinya gendut. Iya, salaman masalah, tapi segala macam itu rusak. Yang kayak begitu, nggak akan bisa sampai, percaya nggak akan sampai. Untuk yang kayak begitu, jadi memang benar-benar mesti dilapangkan. Kenapa sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita ini? Ya, kalau memang seandainya pengen kita ini dicintai sama Nabi Muhammad, kalian satu. Kalau malam maafin dosa orang. Kalau malam tuh mau tidur maafin dosa orang sama kita. Bersihin hati kita sama segala. Entah Nabi itu senang sama kita kalau kita. Ya. Mau tidur maafin dulu, kita bersihin hati. Ya Allah maafin si pula orang-orang yang pernah begini sama saya. Ya Allah, saya maafin semua kesalahan. Gitu. Jadi kita enggak, kita pendem tuh. Tiap hari kekesalan kita, kekecewaan kita semuanya. Ya, jangan. Fa'innaha ay'al mu'adaka tafdihuka wa tudayyi'u awqataka. Kenapa kita
menghindari bermusuhan sama orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Fa innaha, karena sesungguhnya permusuhan itu tafdihuka, itu akan membongkar aibmu, wa tudayyi'u awqataka, dan juga akan menyia-nyiakan waktu-waktumu. Dengan bermusuhan, ya, maka itu akan membongkar, tafdihuka, akan membongkar aib kita. Apalagi kalau seandainya kebenciannya itu, kemarahannya kita timbulkan di hadapan orang, kita perlihatkan di hadapan orang. Jadi akhirnya orang akan lihat, dia lagi ngapa ya dia? Apa maksudnya? Apa kayak begitu? Mau lihatnya melengos aja, Bapak. Ini salaman kan, mau itu kan, karena akhirnya itu perlakuan yang begitu jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Itu aib tuh, Pak. Itu aib. Sehingga akhirnya orang pada lihat. Ketika orang pada lihat, dia omongin, ini dia, tafdihuka, akan membongkar aibmu, sehingga orang pada tahu jadi kejelekan yang ada sama diri kita kayak begitu. Lah, katanya Pak Ustaz, begitu amat ya? Bisa begitu kan? Astagfirullahaladzim. Salam, pas dia dilewati. Oh, enggak salah gitu. Astagfirullahaladzim. Itu katanya fa innaha ay al-mu'adah, karena sesungguhnya permusuhan itu tafdihuka, akan membongkar aibmu. Dengan sendirinya kita yang membongkar, bukan orang lain. Kita yang bongkar kejelekan kita di mata orang lain. Akhirnya kita bisa ditakar sama orang, ya segitu doang. Ya segitu doang. Gue pikir pinter banget kali, gue pikir soleh banget kali. Astagfirullahaladzim. Ya, terus wa tudayyi'u awqataka, dan bukan hanya akan membongkar aib yang ada pada dirimu, juga akan membuang-buang dan menyia-nyiakan waktu-waktumu. Gara-gara permusuhan akhirnya terbuang waktu kita. Ngaji mengaji, artinya kita mikirin. Ngaji sih ngaji, datang nanti. Baca kita, dia lihat tuh kita, menanti. Ya. Dia ngaji tidak mau ngantuk semua. Nah, gitu tuh. Hadir ngaji. Kitabnya dibaca kan? Dilihat kan? Menantinya gede banget. Gede banget. Udah gitu, mana baginya sama nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kayak begitu. Tapi ada juga yang begitu kali ya. Iya, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ya jadi nggak boleh tuh katanya. Jangan sampai kita ada jauhin tuh sifat permusuhan, sifat kebencian sama orang lain. Timbulkan kepada diri kita itu menjadi orang yang apa ya? Yang penuh dengan kasih sayang. Makanya Masya Allah, kenapa sih kata Rasulullah sampai-sampai senyum saja menjadi ibadah, senyum saja menjadi apa? Ibadah, dan itu punya nilai sedekah. Senyum, kenapa? Menghindari permusuhan. Kan gak mungkin kalau orang dia lagi musuhan saling senyum. Mungkin gak? Enggak. Kalau senyum sama orang yang dia senengin, kagak bakalan mungkin kan? Dia gendut senyum sama dia. Enggak, karena memang itu senyum disuruh. Pertama untuk merobohkan itu adalah dengan senyum, saudara. Kan katanya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu manusia laki-laki dan perempuan saling syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal satu dengan yang lain. Nah sekarang kita nggak kenal tadinya. Kok sekarang bisa kenal? Disuruh memang. Tujuannya adalah lita'arafu. Dia mah asalnya dari mana tahu? Kita mah dari mana, dia dari mana. Nah kita disuruh saling kenal sama dia. Untuk bisa mengenal kepada dia, caranya bagaimana? Kan gitu. Caranya bagaimana? Ini ada tembok nih. Rubuhin dulu tembok itu supaya kita dekat dengan dia. Dengan cara apa? Yang pertama, apakah kita langsung Assalamualaikum? Enggak. Bukan itu yang disuruh. Untuk bisa mendekatkan diri kita sama dia, untuk bisa kenal sama diri dia, enggak langsung Assalamualaikum. Tapi dengan apa? Dengan senyum. Dengan senyum dulu kita. Udah salaman belum? Belum salaman, belum ucapin salam. Tapi disenyum dulu. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara sudah punya nilai saudara. Ketika kita senyumin dia senyum. Berarti dia terima nggak? Terima. Nah itu satu, dinding sudah roboh itu satu. Berarti sama dia tambah jauh, tambah dekat. Tambah dekat kita. Bagaimana lagi? Apakah langsung Assalamualaikum? Tidak. Kata Nabi, "Min muslimaini", apabila ada di antara seorang muslim yang kemudian dia bertemu dan dia bersalaman, maka dia akan diampuni dosanya selama dia bersalaman. Dan orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang pertama mengawali salam. Kemudian dia salam. Belum ngomong Assalamualaikum. Udah itu dirobohin semuanya. Senyum ibadah. Kenapa? Karena untuk menghindarkan bermusuhan. Jangan sampai timbul bermusuhan. Orang yang murah senyum insya Allah banyak apanya? Banyak apa? Banyak temannya. Banyak teman. Tapi kalau tiap hari kita lihat ya orang cemberut. Ini tiap hari itu kalau malam Selasa cemberut. Iya, ya Allah ya Rabbana, tiap hari pagi hampir setiap hari cemberut. Udah. Bi annaka iza zakarta bil adawati wa bi asbabiha tuzrihuka 'anil ibadati wa tufarriqu fi khawatiri. Dijelaskan di sini li annaka, karena bahwasanya iza istaghalta bil adawah, apabila kamu sibuk dengan bermusuhan, wa bi asbabiha, dengan berbagai macam penyebabnya. Kamu kesel orang dengan berbagai macam penyebab-penyebabnya, litusghiluka 'anil ibadah, maka hal itu akan menjadikan kamu sibuk, menjauhkan diri kamu dari ibadah. Boro-boro ibadah, sibuk kita hanya mikirin dia mulu. Tiap hari kita mau mikirin mulu, nggak ngaji jadinya kagak ngaji, sembahyang berjamaah jadinya kagak sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena udah mikirin dia. Enggak, ntar jangan-jangan dia datang lagi ngaji, jangan-jangan dia datang lagi sembahyang. Ya enggak ada, mendingan kagak ada. Daripada gua ngaji di situ, mendingan gua ngaji di sana Citayam. Gua jauh amat tuh sebenarnya. Gua daripada ke situ, mendingan gua ngaji ke sana, biarin jauh ya udah, asal ketemu sama dia. Begitu, astagfirullahaladzim. Akhirnya dipikirin, kalau begitu kira-kira jadi ngaji apa enggak? Enggak bakalan ngaji, enggak bakalan datang yang kayak begitu tuh. Kita sibuk mikirin mulu tiap aja. Kalau udah datang hari Senin udah dem. Apalagi udah sore ya malam ntar datang bakal ke dia. Ya Allah, ya ada PRT dia datang bakal ke WT. Wah, itu kalau udah kayak begitu kayak udah rusak mati itu hati itu. Jangan sampai itu. Astagfirullahaladzim. Tuzhiruka 'anil ibadah, kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang begitu, akhirnya kamu tidak beribadah. Wa tufarriqu fi khawatir, dan selalu kamu hanya penuh dengan kekhawatiran terus. Nah, wa 'alaika bi tahammuli la siyama min as-sufaha. Nah, wa 'alaika lazimkanlah oleh kamu, katanya, bi tahammuli ay bi tahammul jawri wal adha. Hendaklah kamu itu
bitahammul apa ya? Menanggung daripada perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan itu, la siyama minas sufaha, apalagi daripada orang-orang yang memang sufaha itu bodoh, apalagi memang dia orang yang udah dia mau pantas kalau begitu kita menjangan, ya memang dia orang apa bego itu, ya udah kita mau kalau kita ngikutin dia juga jangan dia biarin dia kesel dijemput bahwa jangan. Kalau dia cemburu, kita cemburu, sama juga. Dia bego, kita iya jangan dah. Ya, biarin dia begitu, kita jangan. Begitu tuh maksudnya. Makanya kata Nabi, kita bimusaihat bil hasanat, iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan apa? Baikmu. Gitu. Jadi orang yang gitu. Wa alaika bitahammuli, lazimkan oleh kamu itu untuk apa? Bitahammul, kamu tanggung, biarin deh perlakuan orang nggak baik sama kita, biarin orang cemburutin kita, biarin orang kesel kita gitu. Apalagi lasiyama minas sufaha, yang apalagi memang kita tahu dia orang yang apa? Yang bodoh. Apalagi memang dia orang yang memang kagak paham. Masa kita harus sama dia? Malu kita, Bapak Ciputi. Ya, malu kita sama keinginan kita, masya Allah, dia kayak begitu. Biarin nggak apa-apa orang lain, kita jangan, gitu, kita jangan. Tanggung tuh yang kayak begitu tuh, cemberutan orang, kekesalan orang sama kita, ini kita, biarin dah orang mau begitu. Yang penting jangan jarak, jangan kitanya. Lasiyama minas sufaha, apalagi yang memperlakukan kamu seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang ya kurang ilmunya dah, ya apalagi yang kayak begitu, ya jangan. Sayang katanya. Qala Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam yahtamilu minas safi wahidatan kaitarbahu asra katanya. Nah kalian tanggunglah daripada diri kalian itu, daripada orang-orang bodoh, ya, daripada orang-orang yang bodoh seatas sebuah perlakuan kepada kalian, ya, dan kalian akan mendapatkan keuntungan 10 keuntungan daripada kepada orang. Ya maaf karena memang ilmunya kurang, jadi akhirnya ya begitu ngelakuin kitanya, paham? Ya, cemberutin kita, kasar, gitu, mau masuk ke kita, mau, udah. Padahal mah tadi nggak ada niat mengeludah, ya pas datang lihat sendal kita, dia mengeludah, melihat sendalnya. Nah kita nih katanya, kata Nabi Isa alaihissalam, ihtamilu minas safi wahidatun. Kalau kamu bisa menanggung perbuatan jelek, perbuatan buruk orang yang benci kepada kita dengan kebodohannya dia, paham tuh? Kita tanggung, kalau kita tanggung berarti kita balas apa enggak? Kita balas apa enggak? Enggak, berarti kita enggak balas. Kita diamin aja tuh. Apabila ada orang yang dia begitu, apalagi kita lakukan dengan kebalikannya, dia dengan hal yang tidak baik, kita balasnya dengan kebaikan. Apa katanya? Kaitar bahu asraf, maka kamu akan mendapatkan 10 kebaikan daripada perbuatan dia. Kita dapat 10 kebaikan, 10 kemuliaan dari Allah ketika kita memperlakukan kebalikan dari yang dilakukan oleh dia. Kalau yang dia lakukan kan jelek, nah kita balasnya dengan kebaikan, maka itu akan mendapatkan katanya, masya Allah. Ay ihtamilu minas safi aziyatan wahidatan kay tatakhallasu min asriha. Kalian akan tanggung itu daripada perlakuan orang-orang bodoh kepada kalian, ya, dengan perlakuan yang sekalipun menyakitkan itu, supaya kalian terbebas daripada 10 kelakuan itu, kata Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian syi'run balawtun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira fatalin, ya, balawtu ay ikhtabartu wa imtahantu an-nasa qarnan. Saya telah mencoba, katanya, ay ikhtabartu wa imtahantu, yakni saya telah menguji dan saya telah mengetes. Siapa? An-nasa, orang-orang, qarnan, satu generasi pada kornin,
demi satu generasi. Dari masa ke masa saya liatin, saya coba, saya uji, saya tes itu semuanya. Falamma ara mina ru'yah, lalu saya tidak melihat ghaira khatarin, kecuali hanya penipu katanya, ay ghaira khatarin wa mughlinin, yakni kecuali pengkhianat dan pembenci. Saya liatin tuh dari masa ke masa yang gitu-gitu, akhirnya timbulnya apa? Kebencian. Kalau kamu balas dengan kebencian, tingkah laku daripada mereka itu yang kita lihat, tidak pernah ada orang yang mau membalikkan dia dengan kebaikan. Ya, selalu yang dia lihat kalau ada orang benci sama kita, kita benci sama dia. Emang begitu dah. Ya, emang udah hukum alamnya. Kita biasanya baik sama orang yang baik. Kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia. Udah, sebatas itu. Jarang kita baik sama orang yang gak baik sama kita. Makanya sering banget saya sampaikan itu, ada 3 akhlak Nabi yang kalau kita dapetin nih akhlak ini, kita bisa amalkan, insya Allah kita masuk surga nggak pakai dihisab lagi. Oke, cuman berapa? Cuma 3. Kalau 3 ini bisa kita kerjain, insya Allah kita masuk surga kagak pakai dihisab. Kenapa tuh? Apa tuh? Yang pertama kata Nabi, ini akhlaknya Nabi, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu sama orang yang pelit sama kamu. Baik sama orang pelit. Gampang apa susah? Kenapa susah? Karena kita pelit juga soalnya. Ya. Kata Nabi, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu sama orang yang pelit sama kamu. Kalau baik sama orang yang baik, itu mah biasa. Itu mah biasa. Kalau yang begitu mah kagak perlu nyontoh Nabi, nggak perlu pakai contoh Nabi. Baik sama orang baik, nggak perlu nyontoh Nabi. Kalau mau contoh akhlak Nabi, contoh akhlak Nabi bisa berbuat baik sama orang yang pelit sama. Masya Allah, ada orang pelit dong. Pelitnya tuh 17 turunan. Ya Allah, jangankan duitnya, dosanya diminta dikasih. Saking apa? Saking pelit. Nah sekarang kita banting pulang, peras keringat, usaha pagi sore, duit kita ada, kita suruh berbuat baik sama dia, kira-kira bagaimana? Najis banget. Bisa begitu. Apa urusannya kok baik sama dia? Dia aja paling yang begitu banget, nah bisa begitu kita. Nah kita disuruh untuk berbuat baik sama dia disuruh. Kalau itu ada, itu alat Nabi. Alat Nabi. Biasa pagi ini tetangga yang kita beli bawain kebutuhan sayur mana suruh. Baik, kira-kira dia bingung apa lagi? Masa dia tahu bawa pelit banget, kenapa dia bawa begini? Masya Allah. Lu nggak perlu bawain uang itu, tapi tahu bawa pelit. Semalam habis ngaji. Itu namanya kawal yang ini yang kedua, watafu aman. Apa namanya? Memberikan maaf. Watafu aman zolamaka. Memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zolim sama kita. Ada orang jahat zolim sama kita. Kita kata balas, kita malah apain? Maafin. Ya Allah, ini akhlaknya Nabi. Kalau kita kan enggak. Kalau belum balas kayaknya hati belum tenang. Gitu. Belum dengerinnya. Darah bayar. Gua kagak ada urusan dengan pokoknya nyawa harus. Begitu kan. Kita pendam tuh kedengkian, kebencian, kedendaman kita. Masya Allah, terus kita lakukan. Kalau memang mau ikutin akhlak Nabi, kita watafu aman zolamaka. Maafkanlah orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Emang gak gampang ini urusan. Ini berat urusan. Makanya ada jalur khusus, nggak pakai dihisab langsung masuk surga. Karena jalur khusus. Kalau jalur khusus kan rada awal dikit.
begini aja ya, ya udah, lu mesti dihisap dulu, mesti antri dulu. Berapa lama? Kata Syekh Hamam Izada, 10.000 tahun lamanya untuk dihisap. Itu lama, begitu lama. Ya, Masya Allah, dalam kondisi yang seperti ini. Tapi insya Allah kita nggak pakai dihisap. Kapan? Ketika kita bisa melapangkan diri kita, mau memaafkan kesalahan daripada orang lain yang telah berbuat jahat sama kita. Gitu. Makanya tadi kalau malam doain minta maaf sama Allah, kemudian kita maafkan kesalahan orang lain. Ya, Masya Allah. Nah, jadi yang ketiga, kalau kamu pengen juga akhlaknya Nabi, gitu, baik sama orang yang pelit, maafin sama orang yang jahat sama kita. Yang ketiga, sil mangkoto antar, bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Sama orang musuh kita disuruh ngapain? Aduh, kayaknya bisa mati berdiri kalau kita. Ya, enggak dah, belum ingat enggak dah, biarin dah, neraka. Sampai segitunya kita siap. Jangan ya, alhamdulillah. Nah, jadi dia lihat itu dari masa ke masa orang menyelesaikan masalahnya itu selalu dengan begitu, kebencian selalu dibalas dengan kebencian, fitnah selalu dibalas dengan fitnah, hasudan selalu dibalas dengan hasud, kejelekan selalu dibalas dengan kejelekan. Itu balaudun nasa kornan pada kornin. Selalu aku lihat itu, falam ala ghaira khatalin, tidak ada yang aku lihat kecuali hanya itu saja, katanya. Masya Allah. Wa qala, dan dia berkata, walau ara fil khutubi wa an'afa asabda wa an'am wa as'aba min mu'adatir rijal wa zuhtu mararatan asya'i turra. Katanya, wa qala, dan dia berkata, walam ara fil khutubi, dan saya tidak pernah melihat pada perkara-perkara yang besar. Ai walam ara fil umuril izam, yani tidaklah pernah aku lihat di dalam perkara yang besar asadda wa'an, yang lebih kuat pengaruhnya. Ai syai'an asadda ta'thira, yani sesuatu yang lebih dahsyat pengaruhnya. Wa as'aba, dan lebih sulit minal mu'addatir rijali, daripada saling bermusuhannya ya seseorang itu, ya, wazuqtu mararatal asya'i turab, ya, dan dia belum pernah lihat tuh daripada perkara-perkara yang begitu dahsyatnya gitu, yang lebih kuat pengaruhnya, yaitu daripada saling bermusuhannya itu al-rijal, para laki-laki. Kalau mereka sudah bermusuhan itu kayaknya saya belum pernah lihat ada perkara besar kecuali perkara yang kayak begitu. Orang sampai bisa mempertahankan permusuhannya itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, permusuhannya bisa bertahun-tahun itu. Saya belum pernah lihat, Masya Allah, itu ada orang-orang yang begitu katanya, yang sampai mempertahankan itu. Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik kalau seandainya hati-hatinya itu tidak bersih dalam hal yang seperti itu? Ya. Nah, inilah semua pengarang tadi dijelasin supaya kita hindari itu. Makanya tadi wa iyyaka wal mu'adda fa innaha tafdihuka wa tudhibu awqataka. Jauhi oleh kamu, hindari oleh kamu bermusuhan itu, katanya. Karena bermusuhan itu tafdihuka, akan membongkar kejelekanmu, akan membongkar aib-aibmu, dan juga akan menghabiskan waktu-waktumu, katanya. Akan terbongkar dengan sendirinya tuh aib yang ada pada diri kita, tanpa kita sadari, tanpa kita ingin orang jadi lihat kita, orang jadi nyaksiin kita. Ya, Masya Allah. Jadi akhirnya orang pada tahu itu. Belum pernah aku melihat itu, katanya. Ya, betapa banyak orang ini yang di dalam perkara-perkara hal yang seperti itu. Wa as'aba min mu'adatir rijal wa suqtu mararatal asya'i turra, dan saya telah mencicipi, katanya, mararatal asya', akan pahitnya berbandar semuanya,
wa ma zuqtu amara minasuk, dan tidak pernah saya mencicipi yang lebih pahit daripada meminta-minta, katanya. Tuh, tadi yang pertama dia belum pernah lihat satu perbuatan yang begitu besar kecuali adalah pengaruhnya yang begitu besar, kecuali adalah permusuhan. Jadi kalau permusuhan itu perbuatan yang pengaruhnya cukup mempengaruhi secara besar, ya, secara besar semuanya akan jadi merusak dengan sebab permusuhan. Mararatan Asia itu roh, dan aku telah mencicipi dari segala sesuatu perkara ini semuanya. Wa mazuktu amara minasunadi, dan aku tidak pernah merasakan atau mencicipi sesuatu yang lebih pahit daripada meminta-minta. Maksudnya apa? Ailaisa sayyidul asad mararatan minasu'ali wa ardil ihtiyar, yakni tidak ada sesuatu pun yang lebih dasar rasa pahitnya daripada meminta-minta dan mengungkapkan kebutuhan kepada orang yang lain. Ya, meminta-minta itu bagi orang yang menuntut ilmu, maaf, aib. Buat orang yang menuntut ilmu itu aib. Makanya sebelum itu ada bab tentang marah, menjaga daripada kehormatan orang yang menuntut ilmu, jangan dihinakan. Ya, ilmu itu jangan dihinakan. Gak boleh maaf ucap datang ke rumah minta-minta untuk apa namanya, beli buku, untuk ini itu gak boleh. Ya, hina dirinya kalau dia melakukan itu. Tapi kalau orang ngasih, boleh nggak? Boleh. Kalau orang mengasih boleh. Yang nggak boleh dia minta-minta. Makanya banyak ulama-ulama kita begitu. Ya, kenapa kok sampai mereka harus jagain yang namanya orang main tenis tuh? Ya, kan tenis lapangan bolanya suka jauh-jauh, dikejarin sama dia, diambil, kemudian dikasih lagi. Begitu selama dia bermain dia jagain supaya kalau udah rapi dikasih upah kan? Dikasih upah lagi, dia kumpulin tuh upahnya buat beli buku, buat beli kitab, buat beli ini, buat hadiah mampu. Itu dilakukan sama guru-guru kita tuh kayak begitu di masa-masa lalu. Itu yang dilakukan oleh Mu'alim Sabiatan. Orang bilangnya hina, padahal enggak. Justru itu yang mulia. Paham gak nih maksudnya? Ya. Saya belum pernah merasakan kata ini, kata si ini belum pernah merasakan. Semua saya sudah rasakan perkara-perkara itu pahit semuanya, tapi saya belum pernah merasakan pahitnya ketika seseorang ngapain? Meminta-minta. Ya, itu pahit dan hina kalau kita melakukan hal yang seperti ini. Jangan kita. Lebih baik kita datang orang mau belajar ke Tenambang ngajinya, naik kereta, bayar orang berhenti di Palmerah. Kenapa di Palmerah? Karena banyak barang yang diturunin, singkong, pisang, apa. Dia ambil, dia jualan dulu, ntar baru berangkat setelah ngajinya ntar. Jadi ngajinya jam 12, dia udah jalan, jam 7 udah jalan naik kereta. Pokoknya gitu, Masya Allah, saya bilang ya. Hanya sekedar pengen menghindarkan kehinaan dirinya. Ya, daripada dia datang ngapain? Meminta-minta. Gitu, nggak mau dia gitu. Masya Allah, luar biasa orang itu. Makanya itu tidak ada yang pekerjaan itu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mulia di hadapan Allah kalau kita cari dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan capeknya kita, letihnya kita, kasarnya tangan kita, hitamnya kulit kita, kalau kita bekerja ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah, maka insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Nabi? Inna minaz-zunubi zunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar ada satu dosa yang sangat besar, la yukaffiruha bisolat, di mana dosa itu tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat, wala yukaffiru fisiyam, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan ibadah haji. Masya Allah, saking apanya? Saking besarnya itu dosa. Walakinna, akan tetapi dosa itu bisa dihapuskan dengan letih dan capeknya ketika dia mencari nafkah untuk keluarga karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi nggak ada yang hina di hadapan Allah. Semuanya mulia. Kalau itu dicari dengan dasar apa? Jadi nggak boleh kita untuk meminta-minta.
ya, itu perbuatan hina bagi orang yang menuntut ilmu. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, ya, daripada di bawah. Nah, kita boleh untuk memberikan untuk orang yang menuntut ilmu, kita tahu ini itu, kita boleh berikan. Makanya banyak Pak hadis-hadis yang memberikan perhatian buat orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau mereka yang di dalam musafir sana, belajarnya di negeri jauh di sana segala macam. Itu orang-orang kaya di sana. Itu kalau dia mau bayar zakatnya, itu zakatul malnya, dia datang itu asrama-asrama daripada para mahasiswa-mahasiswa yang belajar ke sana. Yang di Saudi kan itu, yang di Mesir kan itu orang-orang kayanya. Itu kalau mau bayar zakatul mal, dia datang ke sana. Dia bayar. Ya, dia lebih baik memberikan perhatian kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu. Karena memberikan pahala kepada orang yang menuntut ilmu itu pahalanya besar. Bayangin kalau dalam kitab Durratun Nasihin dijelasin, jangan lagi beliin kitab. Contoh nih misalnya, ini ada kitab ini kan udah muhatab nih. Kitab apa namanya? Talimut Alim. Terus kita mau baca kitab yang lain. Kemudian ada orang yang punya rezeki, beliin apa? Beliin kitabnya. Dia beliin, itu pahalanya Masya Allah. Jangan kok dia beliin kitabnya, menyiapkan makanan, ya, buat orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada 100 orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang memberikan makan dan minum bagi orang yang menuntut ilmu, ya, bagi orang yang menuntut ilmu, nilai pahalanya itu lebih baik daripada orang yang mati 100 orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kenapa kok ketika kita ngaji ke tempat di Mu'alim Syafi'atan itu, di tempat wali ini, ya di Soleh Dawah kepada guru-guru kita, kok kita ngaji juga di rumah dia, udah dia yang ngajarin, kemudian dia juga nyiapin apa? Makanan ini itu, Masya Allah. Pas kita tanya, itu jawabannya. Anda pengen dapat pahala itu. Biar orang dia minum teh di rumah Anda, dia makan kue di rumah Anda, 100 orang yang mati syahid masih kalah lebih dengan orang yang memberikan apa? Kalau berikan makanan pahalanya begitu besar, apalagi kalau dibeli kitabnya, apalagi kalau dibeli pulpennya, paham nggak maksudnya? Betapa besarnya orang yang seperti ini, Masya Allah. Nah, jadi artinya buat orang yang menuntut ilmu nggak boleh aib buat dia. Kalau dia ngapain? Meminta kita. Buat kita orang yang punya kelebihan harta, jangan sia-siakan yang dia punya. Manfaatin yang kita bisa sisihkan. Masya Allah. Nah, kemudian masuk tusayan amara bisu'an wa iyyaka wa anta sunnah bil mu'mini su'an ya fa innahu mansabul adawah. Nah, kemudian katanya wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu, wa anta sunnah, ya, bahwasanya engkau berprasangka bil mu'minina su'an, berhati-hatilah kamu berprasangka jelek dengan orang mukmin. Gak boleh. Haram hukumnya orang kita bersuuzon kepada sesama muslim. Suuzon alal muslim haram, ya, wa husnuzon alal muslim wajibun. Suuzon, prasangka jelek sama orang sesama muslim hukumnya haram. Prasangka jelek, berprasangka baik kepada sesama muslim hukumnya wajib, ya. Jadi diwajibkan buat kita berprasangka yang apa? Yang baik. Wa iyyaka, dan jauhilah oleh kamu apa? Wa anta sunnah bil mu'minina su'an, bahwa hendaklah kamu, ya, menghindari prasangka jelek terhadap orang mukmin. Fa innahu, maka sesungguhnya aizalika zona su'an, bahwa sesungguhnya yang namanya prasangka jelek itu masnaul adawah, adalah sumber atau pangkal daripada timbulnya permusuhan. Ketika kita sudah punya prasangka jelek sama orang, itu tuh cikal bakal daripada benih-benih daripada permusuhan orang.
Kalau kita punya prasangka jelek sama orang, ay mahadul masniha wa usuliha. Jadi awal sumber daripada timbulnya sebuah permusuhan adalah karena sebabnya adanya prasangka jelek. Wala yahilu dzalika isu'udzon, dan bahwasanya diharamkan yang tidak diperbolehkan yang demikian itu, yaitu adalah su'udzon, tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu ta'ala alaihi salam, sebagaimana bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zunnu bil mu'minina khairan. Kalian berprasangka kalian terhadap orang mukmin khairan, dengan prasangka yang baik, ya, dengan prasangka yang apa? Yang baik. Wa inna ma yasa'u zalika min khubzin niyah wa su'is sarirah, karena sesungguhnya bisa muncul hal tersebut yang dengan sebab terburuk sangka itu min khubzin niyah, yaitu karena jeleknya niat, dan wasu'is sarirah, dan juga karena buruknya daripada perasaan kita, ya. Wa huwa ismun lima yuktam. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, karena sesuatu yang prasangka itu adalah adanya di dalam kita, namanya juga prasangka, ya. Jadi adanya di luar apa di dalam diri kita? Di dalam diri kita. Nah, kita tak boleh punya prasangka jelek terhadap orang, haram hukumnya. La yahidu, yang tidak dihalalkan itu, makanya harus berprasangka. Nah, kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kama qala Abu Zirah ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.